mempresentasikan dengan judul product packaging dengan Adobe Illustrator. Jadi mungkin lebih hands on ke Adobe Illustrator ya kali ya ini. Karena kalau desain itu lebih baik langsung mencoba dibandingkan banyak teori. Nah, jadi apa aja sih yang harus diperhatikan dalam pembuatan packaging produk? Pertama adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu nih kita nih mau medianya apa, media packagingnya, apakah box, apakah botol, apakah apa materinya itu berupa kertas atau plastik atau misalkan mau ning pouch dan sebagainya. Untuk yang kedua adalah pola. Jadi setiap packaging produk itu, misalkan sebuah box aja itu mempunyai sebuah pola, seperti membuat baju. Baju itu kan harus ada polanya. Nah, kalau misalnya sebuah box itu kan pasti ada pola. Kalau di breakdown gitu kan pasti ada polanya kan. Nah, kita harus mengetahui pola tersebut juga. Dan yang ketiga adalah ukurannya. Nggak mungkin kita asal-asalan dalam membuat dalam mendesain dalam ukuran yang semau kita aja, karena nanti kalau ketika dicetak itu akan tidak sesuai dengan yang kita inginkan, atau mungkin misalkan kalau medianya layoutnya udah ada, kalau ukurannya salah kita bisa salah cetak, misalkan kayak gitu, bisa kekecilan, kebesaran. Dan yang keempat adalah konsep desainnya. Konsep desain ini lebih ke mendesainnya ya, seperti apa konsep yang kita inginkan. Dan kita harus siapkan tulisannya juga, misalkan kalau di dalam suatu produk kan kayak komposisi, cara penggunaan, mungkin nomor kontaknya dan sebagainya. Yang keenam adalah mockup. Jadi mockup ini digunakan untuk pertama untuk mengenalkan terlebih dahulu ke customer. Kalau misalkan customer itu ingin melihat lebih dahulu produk kita ketika produk kita itu belum jadi, misalkan gitu. Atau misalkan kita mau kasih lihat mockup kita kepada percetakan yang akan mencetak packaging produk kita. Yang ketujuh adalah cetak atau percetakannya. Kita harus tahu dulu, maksudnya kita mau cetak di bahan seperti apa dan layoutnya seperti apa, apakah sudah disediakan oleh percetakan atau belum. Ini contoh media ya yang tadi saya sebutkan. Ini ada misalkan kotak atau standing pouch atau label botol atau mungkin kotak pizza atau stiker. Dan ini yang terakhir green bin itu standing pouch juga ya. Ada lagi misalkan cup, plastik, plastik cup seperti yang minuman-minuman kekinian, bisa berupa tube atau paper bag. Nah, pola ini maksud saya dari pola adalah ketika packaging produk itu kita breakdown, itu pasti akan menjadi sebuah pola. Nah, yang pola-pola seperti ini sebenarnya kita itu nggak harus begitu mendalami ini, karena banyak layout yang udah disediakan oleh percetakan. Dan mungkin terkadang kita hanya memberikan desainan kita tuh memberikan desain kita aja ke mereka. Jadi mereka yang akan memasukkan desain itu ke dalam polanya. Jadi di sini ada beberapa pola ya. Misalkan ini yang di atas itu pola dari box untuk noodles gitu, atau rice box. Yang kedua itu untuk mungkin cemilan dan sebagainya. Kalau yang ketiga itu kayak ini suatu pola untuk membuat packaging dari display misalkan kosmetik kayak lipstick. Dan yang kedua adalah box biasa ya yang sering kita lihat yang di bawah. Dan yang ketiga itu dessert box juga kayaknya, tapi nanti saya pakai untuk produk lain nanti ada. Jadi yang pertama adalah yang paling mudah dalam packaging produk atau sering kita lihat gitu ya. Kita sering lihat
di UMKM itu yang paling mudah itu adalah label stiker. Di sini label stiker ini bisa untuk macam-macam ya, bisa untuk plastik lunchbox atau lunchbox yang bukan plastik atau snack box atau mungkin di botol kan. Seperti yang ini, yang apple juice, cuman dia bentuknya bulat. Ada juga yang seperti itu. Nah, kita langsung mulai aja nih buat contoh yang sebenarnya ya. Jadi, apa aja yang harus disiapkan? Pertama-tama adalah kita buat dulu. Kita buat misalkan ukuran lingkarannya itu 10 cm. 10 cm kali 10 cm. Kita buat di sini kan 10 cm dengan 10 cm. Kita buat di sini cm. Oke, setelah itu kita akan menyiapkan, yang kita perlu siapkan adalah logo kita nih. Misalkan di sini adalah packaging untuk kimchi. Nama kimchinya mungkin logonya kimchi lovers misalkan. Kita siapkan dulu logonya. Tetapi kalau misalnya teman-teman, Bapak Ibu belum mempunyai logo atau sulit untuk mendapatkan desain-desain atau tidak bisa membuat desain seperti yang yang sulit untuk membuatnya, kita bisa menggunakan free resource. Jadi banyak di website ya. Kalau saya semua di sini memakai ilustrasi dari Freepik. Jadi pertama kita download dulu. Kita download terlebih dahulu di freepik.com ya. Misalkan logo untuk makanan, berarti logo food. Di sini Bapak Ibu bisa mendownload ini. Bisa mendownload ini. Jadi di Freepik itu ada yang premium dan ada yang gratisan. Nah, untuk gratisan itu biasanya mereka harus mencantumkan atribut. Tapi kalau untuk premium tidak usah. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu tidak ingin ribet untuk memasang atribut dan sebagainya, lebih baik buat sendiri. Nah, nanti di workshop yang berikutnya kita akan mengadakan cara membuat logo. Jadi untuk hari ini saya akan pakai resource yang dapat mudah ditemukan di website aja ya. Berarti saya sudah menyiapkan di sini. Yang saya siapkan adalah saya telah mendownload logo dari Freepik, Fresh and Tasty, contohnya. Terus background berupa makanan, di sini makanannya kimchi ya, dan tray makanannya itu plastik lunchbox ya. Pertama-tama adalah kita akan membuat seperti logo ini. Logo ini kita ingin buat misalkan tadi kan bulat, jadi hari ini saya akan membuatnya kotak. Ini ukuran ini 10 kali 10 cm. Jadi untuk mempermudah dalam mencetak nanti lebih baik dari awalnya itu sudah berukuran 10 kali 10 cm. Misalkan kayak gitu. Tadi saya buat bulat, jadi hari ini saya akan buat kita fill ini warnanya hijau. Sebenarnya ini nggak begitu ngaruh. Pertama adalah kita buat background-nya terlebih dahulu. Copy aja ya. Copy gambarnya. Misalkan tadi ini jadi 10 ya. Ini seukuran dari yang kotak hijaunya aja. Ini kita taruh di belakang ya. Kita klik dua ini. Yang pertama gambar belakang dan gambar di depannya. Klik kanan dan make clipping mask. Jadi dia akan membuat masking dari gambar di depannya kotak yang tadi. Gitu. Terus kita akan memasukkan logo.
Ini saya kopas saja ya biar cepat. Sebenarnya kalau misalnya memasukkan logo itu dari file, kita open, terus kita cari tempat kita download dari Flipit tadi. Mana yang kita mau buat ini dulu ya. Ini untuk logonya, kan kayak gini. Tapi kan ini tulisannya fresh and tasty ya. Tadi kita maunya tulisannya adalah kimchi lover. Nah, kalau seperti ini kita dapat dari tempat yang website gitu ya. Kita bisa edit-edit ini. Tapi ini masih ke grup. Caranya adalah kita klik kanan, kita ungroup, ini akan berpisah, tidak akan menjadi satu grup. Kalau kita lihat, bisa kita geser-geser. Jadi kita hapus yang di sini, kita buat tulisan baru di sini. Ini kimchi lovers, misalkan gitu. Kita bisa ubah karakter dari tulisannya di sebelah kanan ya. Di sebelah kanan, kita misalkan pakai font that Kansas, terus ukuran fontnya kita perbesar, kita atur sesuai gambarnya aja ya. Ini perkecil lagi. Jadi memperkecil teks itu bisa dari tools sebelah kanan yang di sini, font size-nya, atau kita bisa drag di ujung kotaknya. Dan gini, kita ubah dulu ya. Klik di sini, kita blok CTRL-A, ubah warnanya misalkan putih. Kita buat dua misalnya. Copy lagi. Ini kita ubah yang ini menjadi warna hijau. Nah, ini sudah jadi label stiker yang di UMKM. Misalkan Bapak Ibu ingin menambahkan nomor telepon, dua atau 234 dan sebagainya. Kita perkecil. Kita taruh di sini. Hanya putih. Kan kayak gitu. Nah, ini udah jadi. Ini merupakan packaging produk yang simple. Setelah itu kita grup. Yang kedua adalah dari sini cara downloadnya gimana? Pertama, file, export as, kita taruh di sini misalkan tadi label kimchi lovers. Kita save as type-nya PNG dan jangan lupa use artboard. Kenapa kita use artboard? Karena kalau misalkan terdapat gambar yang di luar dari artboard-nya, dia akan masuk ke dalam download save-an kita tadi. Tapi kalau misalnya kita use artboard, hanya di dalam artboard saja yang akan di-save. Kita export. Oke. Nah, untuk buat mock-up-nya gimana? Kita udah menyiapkan plastic cup. Plastic cup di sini. Pindahin aja ke sini. Plastic cup pun bisa di-download di resource yang ada di website ya. Resource gratis. Ini contohnya aja. Bisa dari sini kita ambil seperti ini. Ini sudah jadi satu produk. Jadi gimana cara mencetak? Dalam mencetak ini kita pun bisa sendiri. Misalkan kita nggak harus ke percetakan. Karena ini hanya label stiker. Nah, gimana caranya ngecetaknya? Kita bisa klik file, new. Misalkan printer kita kan cetaknya A4. Terus
uh, apabila kalian ingin mencetak banyak, kan bisa sekaligus ya. Kita open aja, pilih yang PNG hasil save-an sebelumnya, format PNG-nya. Ini akan udah menjadi ukuran 10 kali 10. Ini kita bisa copy. Anggaplah ini kertas stiker ya. Kita copy paste, Ctrl C, kan di sini bisa jadi 3 ya. 2 kali 3. Kita atur aja biar pas. Nah, dari sini kita save lagi. Save, kita export as misalkan label, tapi kita ubah aja jadi PNG, JPEG. Use artwork and export. Hasil save-an kita tadi, JPEG yang tadi ini, kita bisa langsung print di printer kita. Tetapi karena ini kita mau stiker ya, jadi kertasnya itu berupa kertas stiker. Jadi bukan kertas kertas putih biasa, tetapi kita harus cari tahu juga mestinya printer kita tuh sanggup atau tidak mencetak dalam kertas stiker tersebut. Biasanya dia di kertas stiker tersebut ada compatible-nya dengan printer apa, dan biasanya itu ada gramnya. Printer itu kan nggak bisa, kadang printer biasa itu kan nggak bisa yang terlalu tebal ya. Jadi lebih baik tuh mencarinya yang tipis. Dan kadang kalau dalam mencetak dalam stiker ya, stiker itu ada yang background-nya putih dan ada yang stiker kertasnya transparan. Jadi kalau untuk yang misalkan seperti ini, yang bulat, untuk gampang misalkan cuttingnya sendiri ya. Kalau untuk mengcuttingnya sendiri lebih baik stiker itu yang cetaknya di transparan, stiker transparan. Kalau misalkan kita pergi ke percetakan misalkan kayak gitu ya. Percetakan itu pasti ada yang namanya mereka punya laser cutting, jadi gampang kalau membuat bulat seperti ini. Jadi kita udah buat satu ya, ini tadi sudah lewat. Tip yang akan dicetak. Terus ini mencetak sendiri ya, kertas stiker, tapi kita harus cek dulu printernya kompatibel apa tidak, dan kita harus cek juga gram dari kertas stiker tersebut, apakah mau yang transparan dan apakah mau yang ada backgroundnya putih. Yang berikutnya adalah ini cara mencetaknya ya, untuk sekaligus banyak. Nah, mockup inilah biasanya yang seperti prototype kita aja, ngasih tahu ke percetakan misalkan saya maunya seperti ini. Nah, makanya kita harus sediakan mockup. Ini baru yang mudah ya, yang sering kita jumpa di produk-produk UMKM. Sebenarnya dengan Adobe Illustrator nggak harus dengan Adobe Illustrator ya. Aplikasi-aplikasi di handphone pun sudah banyak bisa digunakan untuk membuat label. Kita buka berikutnya aja ya. Yang kedua adalah produk packaging untuk lid, filler cup, dan plastic cup. Nah, kalau untuk ini kita nggak mungkin ya mencetak ini sendiri. Kalau yang tadi masih bisa kita cetak sendiri, tapi kalau untuk ini sulit ya. Jadi kita butuh jasa dari percetakan. Nah, biasanya kalau seperti ini mereka sudah menyediakan layout untuk plastic cup-nya, dan kalau untuk lid filler cup-nya biasanya mereka hanya minta desainnya aja. Nah, kita coba aja langsung buat ya.
Untuk desain ini kita anggap kita langsung buat aja bentuknya bulat untuk mempermudah percetakannya untuk mencetak cetakan kayak gitu. Kita mulai aja ya. Jadi kita buat lagi. Ini kita hapus ya. Maksudnya. Ini kita hapus ya. Ini. Kita new file new. Terus kita buat 10 kali 10 aja ya. 10 kali 10 cm. Create. Kita buat buletannya terlebih dahulu ya. Kita klik kanan di sini ada yang namanya ellipse tool. Kita drag sambil menahan shift ya. Oke, kita matikan. Kita fill dengan warna yang kita inginkan. Misalkan di sini saya mau warna orange. Nah, untuk gambar ini bagaimana? Nah, untuk gambar kita ambil aja dari website yang tadi saya contohnya Vipik. Sebenarnya ada selain Vipik kalau mau cari yang gratisan ya. Contohnya misalkan tadi semuanya saya ambil dari Vipik ya. Untuk ini kita bisa file, open. Jadi saya taruh di saya lupa taruhnya banyak. Oh, yang kita buka adalah format EPS-nya ya. Atau kita bisa biasanya ada dua. Satu lagi adalah .ai-nya. Kalau JPEG kita nggak akan bisa ngedit di Illustratornya. Jadi lebih baik kita buka format yang EPS atau buka format yang AI-nya, .ai-nya. Nah, di sini biasanya kan seperti ini. Nah, cara mengedit gambar itu gimana? Kalau kita drag, yang kita butuhkan adalah ini, yang sebelah kanan ini kan. Tapi ada background putihnya. Kita nggak mau ada background putihnya. Jadi kita klik, ini masih jadi satu kesatuan ya. Kita klik kanan, kita ungroup. Kita drag lagi, ya udah berpisah ya. Yang kita mau hapus yang putihnya, jadi klik yang putihnya, kita delete di tombol. Kita drag lagi gambarnya untuk menjadi satu kesatuan lagi. Kita group. Jadi pas kita klik, dia akan mengikuti. Nah, kalau untuk berpindah dari satu kanvas ke kanvas lainnya, kita copy aja. Bisa di drag and drop, tapi saya mau pakai yang copy paste saja. Ini kita paste. Ukurannya kita kecilin. Oh, udah jadi. Kita tambahkan nama brand kita, misalkan tadi mau buat tokonya health jus sehat kan, tapi bahasa Inggris healthy juice. Kita kontrol A, kita pilih misalkan ini komika misalkan.
kita pembesar di font size, dan paragrafnya kita align center. Sudah jadi untuk desain dari sealer lid cup. Sudah jadi sealer lid cup-nya ya. Nah, gimana kalau misalnya untuk plastik cup-nya? Untuk plastik cup, di Flipit juga udah banyak ya medianya, maksudnya layout dan gambar-gambar dari media, maksudnya kayak plastik atau box-box itu tuh banyak. Jadi kita bisa tinggal ambil aja seperti ini. Kita buka lagi ya, file, new. Kita buat contohnya 40 kali 40 cm ya. Ini untuk mock-up dari plastik cup-nya. Kita file, open. Ini kita download di cup ya. Kita buka yang EPS-nya lagi ya. Open. Dia akan buka di new tab. Nah, untuk cup yang ada sealernya, itu yang sebelah kanan atas ini kan. Kalau ini kan tutup cupnya itu bukan yang sealer. Jadi contohnya yang ini kita copy aja, pindahkan ke kanvas kita perbesar, diklik dan di drag. Nah, untuk tadi tulisannya bisa kita copy paste, ini kita tutup aja ya. Kita copy paste dari sini, copy. Contohnya ini logo kita ya. Nah, tetapi ini plain banget. Kita pengen ada patternnya misalnya. Nah, sebelumnya saya sudah download ya pattern. Pakai misalkan nih, di sini kan ada dua format, ada .ai, ada .ips ya. Kita buka yang terserah sih, bisa dua-duanya juga bisa. Kan yang paste aja. Continue. Nah, ini misalkan kita mau jadikan pattern kita. Nah, kita hapus dulu background-nya. Karena kalau nggak dihapus background-nya akan muncul. Contohnya lah seperti ini. Seperti ini. Kita nggak mau ada background putihnya di cup kita. Jadi kalau seperti ini, kita group, ini belakangnya transparan. Kita copy ya. Ke sini. Oh, tapi ininya nggak nempel ke plastik cupnya. Gimana caranya kita menempelkan gambarnya? Biasanya kita bisa pakai clipping mesh. Tetapi kalau misalkan dia terlalu rumit seperti ini, vektornya, biasanya nggak akan mau. Contohnya gini. Ini klik double sama yang di depannya, kita klik kanan, nggak akan muncul clipping mesh-nya. Jadi gimana caranya untuk agar ini menempel ke plastik cupnya? Jadi kita bisa melakukan cara lainnya alternatif, yaitu dengan menggunakan pen tool. Dengan pen tool, kita buat seperti apa? Seperti shape, mengikuti shape dia. Kita ikuti aja shape-nya ya, yang cepat aja. Ini hanya sebagai frame-nya dari si pattern-nya. Jadi kita klik gambarnya dan klik shape dari yang kita buat dari pen tool-nya, klik kanan akan muncul make clipping mesh. Karena kalau shape-nya itu terlalu
rumit, itu make clapping mask-nya itu nggak akan muncul. Nah, kan terlihat seperti menempel. Ya, ini kita saja ya, misalkan kayak gini. Health-nya itu nggak kelihatan di sini karena dia ada di belakang. Gimana caranya kita memindahkan tulisannya ke depan? Dengan cara kita klik kanan, arrange, dan bring to front. Maka akan muncul di depan. Memang di sini tidak terlihat ya tulisannya karena putih. Tetapi kalau misalnya cup ini sudah diisi dengan minuman, tulisan healthy juice-nya kan terlihat. Nah, kita udah buat sekitar 3 ya berarti ya packaging. Pertama adalah label stiker, kita sudah buat cup lid sealer. Yang ketiga adalah kita telah membuat plastik cup seperti ini. Dan akan tetapi biasanya kalau misalnya plastik cup kita nggak harus buat seperti yang saya buat ya, maksudnya buat kayak gini. Karena biasanya kan dikasih layout. Nah, waktu itu saya pernah membuat produk untuk namanya brandnya Canvas ya. Jadi dalam membuat plastik cup itu nggak 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 ribet ininya. Jadi dari percetakannya sudah diberikan layout. Layout itu hanya satu garis seperti ini. Jadi kita akan mengisi kotakan tersebut akan sehingga nanti dia akan mencetak langsung gitu. Jadi untuk mock up seperti ini hanya digunakan untuk misalkan untuk promosi, untuk memberikan contoh kepada percetakan seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk nggak ribet dalam gimana ya caranya untuk agar masuk ke layoutnya gitu. Sebenarnya itu udah disediakan oleh percetakan pastinya. Oke. Okay? Nah, untuk next adalah misalkan gini, saya punya produk masker ya. Ini lagi kalau kita lihat di sosial media, ini lagi ngetren ya, maksudnya masker itu lagi dibutuhkan banget dan sehingga banyak yang beralih berbisnis untuk membuat masker yang lucu-lucu. Contohnya seperti ini. Nah, kira-kira untuk packagingnya teman-teman atau Bapak Ibu ingin seperti apa? Misalkan kalau saya packagingnya saya maunya seperti ini. Jadi di dalam kotakan dia di luarnya itu baru labelnya ini yang slide itu jadinya kotakannya. Nah, pertama-tama adalah kita bisa sebenarnya kita bisa ini saya contoh aja misalkan kita produksi massal gitu. Produksi massal produksi yang banyak banget sehingga produksinya murah. Nah, biasanya kalau misalnya kita produksinya banyak apa sih namanya produk-produk bentuk produk yang packagingnya aneh-aneh tuh biasanya diperbolehkan kalau banyak. Tapi kalau misalnya kita inginnya seperti ini, seperti itu, tak hanya dalam jumlah yang sedikit, biasanya tidak bisa percetakan itu. Nah, kita misalkan punya layout seperti ini ya. Kita ubah dulu backgroundnya, warna backgroundnya. Kita langsung coba aja ya. Klik, file, kita open, download, dan kita punya di sini. Ini saya ambil dari free pick juga ya. Nah, ini contoh layout yang saya inginkan. Di sini kita mau ubah. Ubah dulu ya. Kita klik kanan, kita ungroup. Kita hapus dulu semua logo-logonya. Kita klik kanan, ungroup, hapus lagi. Kita klik kanan, kita ungroup, kita hapus.
Nah, ini gambar ketika di breakdown ya. Dan ini adalah cover box-nya yang warna coklat ini. Ini cover box-nya, yang ini hard paper ya, sleeve box-nya. Yang kita desain adalah cover box-nya. Misalkan adalah kita mau ubah background-nya. Kita klik saja di box-nya warnanya. Kita klik fill. Misalkan sekarang kita mau warna apa? Hijau muda. Ini juga kita ubah. Ubah dulu ya. Ini bisa kita shift ya kalau misalnya mau sekaligus banyak. Kita bisa pakai ini ya, namanya eyedropper tool untuk ngambil warna dari tempat lain. Nah, kita bisa lihat di sini warna kuningnya terlalu nyatu ya, jadi kita ganti aja, kita gelapin biar terlihat dimensinya. Ini kita samakan dengan ini, dan yang bawah kita lebih pergelapkan. Oke, jadi backgroundnya udah kita ganti. Sekarang adalah kita mau buat mock-up-nya, ceritanya maskernya ada di sini. Open dulu ya. Misalnya desain produknya kita udah ada ceritanya. Kita udah ada ya. Produk masker kita. Oh, ini PNG ya. Jadi kita paste aja. Di masker kita ceritanya. Taruh di dalam box ini. Nah, kita hapus bagian ini. Ini ya. Kalau untuk mengedit-edit, lebih baik jangan PNG ya. Ini salah. Kita buka file aslinya. Stop, packaging. Nah, ini. Copy. Paste. Sini. Kita masukkan ke dalam. Nah, kita nggak mau kelihatan ini kan nggak mungkin di luar box ya, kita hapus saja. Taruh. Kita arrange aja ini di atas. Kita klik, kita arrange, print front. Yang ini kita hapus. Ini group. Ini kita seperti dia telah masuk ke dalam kotak. Ini contoh aja ya. Ini contohnya kita kecil aja lah. Nah, untuk desain cover box-nya ini polanya adalah seperti ini yang kita desain, pola cover box-nya. Gimana cara ngedesain cover box-nya? Ini kan hanya kotak ya. Kita buat aja kotak di sini.
kita buat new, bisa 10 kali 10 kotak ya. Ini kita tutup dulu ya. Nah, kebanyakan. Kita buka gambarnya ya. Oh, kita buka. Ini coba kita buka formatnya. Kita copy. Kita mau buat boxnya ini. Nah, kenapa gambarnya sama dengan produknya? Memudahkan ketika orang beli, mereka tahu gambar maskernya apa. Ini kita bisa kasih gelombang-gelombang ya, biar menarik. Dengan pen tool, kasih gelombang. Ini. Terus kita hapus. Kita fill. Misalkan biru sekarang. Transform back. Opacity-nya kita kecilin. Kita buat satu lagi gelombang di sini. Range at the back. Kita ubah misalkan warnanya pun bisa pink gitu. Opacity-nya kita kecilin. Kita kasih ini kalau misalkan seperti ini nih kan kurang bagus ya. Kita klik kanan, incorporate, biar sedikit smooth. Setelah itu, ini contoh boxnya kita namakan. Contohnya nama maskernya apa? Mask aja. Ini logo maskernya ceritanya. Kita buat. Kita perbesar tulisannya. Kurang besar ya. Kan jadi 100. Misalkan nama logonya masker kekinian. Blok, align center. Ini adalah gambar layout dari cover depannya si produk maskernya. Setelah itu kita tutup ya. Kita copy aja di sini. Kita blok dulu ya. Kita klik kanan, group, kita copy. Ctrl C, Ctrl V. Nah, kalau kita lihat di sini di layoutnya yang akan menjadi cover ya itu bisa ini atau yang sebelah kiri. Kita anggap aja yang sebelah kanan ya. Pertama kita arrange dulu, kita transform, rotate, 90 ya. Kecil. Ini bisa. Filenya kita ganti dengan sama seperti ini. Nah, yang akan dicetak adalah ini kita kasih stroke aja dulu. Stroke 5. Biar terlihat ya lipatannya di sini. Nanti ketika akan dicetak, cetakannya itu berupa layout yang di breakdown seperti ini. Gitu. Nah, ini bisa kita buat mock-up juga ya.
mock-up-nya di samping contohnya seperti ini. Oke. Jadilah sebuah produk packaging untuk masker yang kekinian. Jadi untuk ini contoh yang tadi ya. Hasilnya sama, cuma beda background. Nah, yang kita tampilkan adalah ini. Ini hasil akhir dari produk kita. Produk kita berupa masker, packagingnya itu berupa gambar maskernya dengan logo. Di hari ini kita sudah buat beberapa produk packaging untuk produk ya. Pertama adalah tadi berupa label stiker yang sering kita jumpa, yang bisa kita cetak sendiri ya di rumah. Yang kedua adalah lid filler cup yang ini dan plastik cup. Kalau misalnya kalian mau teman-teman mau edit lagi, misalkan ada airnya atau mungkin es batunya juga bisa gitu. Dan yang ketiga adalah produk untuk packaging sebuah masker seperti itu. Mungkin hari ini itu saja yang bisa saya berikan. Untuk lebih detailnya dalam mendesain ilustrasinya itu bisa Bapak Ibu ikuti pelatihan